Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Puji syukur setelah menyanyikan puji-pujian yang sangat indah. Ini adalah salah satu hal yang saya pribadi nanti-nantikan. Setiap hari Minggu bisa bernyanyi dengan jemaat. Walaupun beberapa minggu terakhir ini saya sendiri agak batuk-batuk, jadi agak sedikit susah menyanyi ya. Ini salah satu penyakit yang menurut saya cukup menyebalkan bagi saya. Ya, batuknya bukan karena batuknya, tapi lebih karena saya jadi tidak bisa bernyanyi gitu. Jadi sulit bernyanyi. Puji syukur kita hadir pada hari ini. Saya harap jemaat menikmati puji-pujian yang kita nyanyikan dan menyanyi dengan segenap hati. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melanjutkan pembahasan di Injil Matius. Coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-17. Kita akan melanjutkan di sini Matius pasal 17 dan kita akan lihat ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Kalau sudah dapat, mari kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 22, jemaat ayat 23, demikian sampai ayat yang ke-27. Oke, sudah dapat semua ya? Saya akan mulai, demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham ini? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dan berkata, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah kejadian ini mengambil bea dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi alasan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka kau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Engkau yang kiranya menolong agar kami ketika membahasnya, kami dibukakan, diterangi pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu. Karena Roh Kudus-Mu lah yang menginspirasikan Rasul Matius untuk menulis ini. Engkaulah penulis sejati di balik firman-Mu ini, dan Engkau yang paling tahu apa maksudnya. Engkau yang kiranya mengajarkannya kepada kami, agar kami menyadari dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, semua yang hadir tempat ini, agar perhatian kami hanya kepada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentu kita melanjutkan perikop-perikop. Ini adalah salah satu keuntungan di mana kita membahas firman Tuhan secara sistematis, kita bisa melihat konteksnya. Dan di pasal 17 masih ingat, awal pasal ini berbicara mengenai Yesus dimuliakan di atas gunung. Mereka naik di sebelah utara Israel, mereka naik ke sebuah gunung yang tidak disebutkan namanya, dan di situ Yesus berubah di depan semua murid-muridnya. Bukan semua, hanya 3 yang dia bawa. Dan kemudian habis itu mereka turun dan di bulan yang lalu kita sudah membahas bagaimana mereka ketemu dengan seorang anak yang kerasukan setan di situ. Dan Yesus sekali lagi menyembuhkan anak tersebut, dan setelah itu mereka pulang rupanya. Di ayat yang ke-22 dikatakan di sini, waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Jadi mereka balik lagi ke Galilea. Galilea adalah basis pelayanan mereka, dan mereka sampai di kota Kapernaum di ayat yang ke-24 di situ. Mereka sampai kota Kapernaum. Kapernaum adalah kampung halamannya Rasul Petrus. Oleh karena itu Petrus muncul di sini. Ini adalah kampung halaman dia. Dan rupanya ada pelajaran yang sangat indah yang dituliskan oleh Rasul Matius di sini. Dan Rasul Matius adalah satu-satunya yang mencatatkan perikop ini.
Rasul lain tidak mencatatkannya. Dan ini sangat menarik karena kita tahu latar belakang Rasul Matius apa? Dia tadinya adalah pemungut cukai. Jadi rupanya dia sangat ingat peristiwa masalah Yesus bayar pajak, gitu, bayar cukai, gitu. Karena dia mantan pemungut cukai. Gitu. Jadi rupanya, saudara yang kasih Tuhan, para rasul ini walaupun mereka diinspirasikan Roh Kudus, namun kemanusiaan mereka, artinya latar belakang masing-masing mereka muncul. Kalau dalam sekolah teologi, saya pernah mengajar exegesis Lukas. Anda nanti lihat, kalau Anda baca Injil Lukas, ada hal-hal tertentu yang menarik bagi seorang dokter mungkin, karena Lukas adalah seorang dokter, yang dia catatkan yang tidak dicatat oleh yang lain rupanya. Ya, demikian juga ada hal-hal yang menarik bagi Rasul Matius, dari latar belakang dia sebagai pemungut cukai, yang dia catatkan yang tidak dicatat oleh rasul-rasul lain. Termasuk salah satunya adalah insiden di mana Tuhan Yesus ditagih pajak dan membayar pajak di tempat ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada banyak pelajaran yang akan kita pelajari dari perikop ini. Saya akan mulai dari bawah dulu, kemudian akan naik ke atas. Karena ada dua insiden di sini, ada pelajaran. Yang satu adalah pelajaran dari pembayaran pajak. Ini akan kita lihat dari ayat 24 sampai ke 27. Apa saja? Kita belajar tentang pembayaran pajak, dari pembayaran pajak di sini. Ada suatu pepatah yang agak lucu. Katanya, di dunia ini ada dua hal yang tidak bisa dihindari. Yaitu death and taxes. Apa itu? Kematian dan pajak, katanya. Ya, dua hal tidak bisa dihindari, kematian dan pajak. Kebetulan dua-duanya disinggung di sini. Ada di ayat 22 sampai 23, Yesus memberitahukan kematiannya. Kemudian dari 24-27 Yesus ditagih pajak. Jadi benar, dua hal ini nggak bisa dihindari, saudara. Mati dan pajak. Di Indonesia ini kita terutama merasakan juga karena adanya push dari government, dari Menteri Keuangan kita dan lain sebagainya untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk mengedukasi masyarakat tentang membayar pajak. Jadi saya rasa beberapa tahun belakangan ini banyak masyarakat Indonesia semakin merasakan kebenaran bahwa pajak nggak bisa dihindari, dengan sebenarnya. Tetapi pajak yang disebutkan di sini, yang ditagihkan kepada Tuhan Yesus ini bukan pajak Romawi. Jadi kita harus bedakan. Kalau Matius dulu dia jadi pemungut pajak, dia itu menjadi antek-antek Romawi. Makanya pemungut pajak itu sangat dibenci oleh orang karena dianggap berkhianat, dianggap bekerja untuk penjajah. Jadi dia akan mengumpulkan pajak untuk diberikan kepada bangsa Romawi. Tetapi yang kita baca di sini ini bukan pajak Romawi, melainkan kalau kita baca di ayat 24 dikatakan datanglah pemungut bea bait Allah. Ini adalah pajak Yahudi. Jadi yang memungut adalah orang Yahudi sendiri untuk kegunaan pemeliharaan bait suci. Dan mereka mendasarkan pajak ini dari kitab Keluaran. Coba kita buka Keluaran. Keluaran pasalnya yang ke-30. Keluaran pasal 30 ayatnya yang ke-13. Setiap kali orang Israel mendaftarkan diri atau mensensus, mereka sebenarnya harus bayar semacam uang untuk pendamaian jiwa mereka. Ya, dan di Keluaran 30 ayat 13, inilah harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu setengah shikal. Ya, setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Setengah shikal ini sama dengan 2 dirham. Kemudian kita buka lagi Keluaran 38, masih dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-38 ayat yang ke-26. Dan judul perikopnya adalah biaya mendirikan kemah suci. Jadi waktu di padang gurun sana, mereka mau mendirikan bait suci, kemah waktu itu ya, masih kemah belum rumah, mendirikan kemah suci, dan mereka pajakin tiap-tiap orang. Maksudnya tiap-tiap orang Israel harus ikut membiayain pembangunan bait suci, dan biayanya adalah ayat 26, sebeka seorang, yaitu setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Nah, ini juga adalah 2 dirham itu tadi. Jadi kalau kita kembali ke Matius pasal yang ke-17, saudara yang kasih Tuhan, ada semacam dukungan Alkitab terhadap pajak yang satu ini sebenarnya. Jadi ini bukan pajak Romawi, ini adalah pajak Yahudi. Fungsinya adalah supaya bait suci bisa berlangsung, karena di situ perlu banyak hal, tentu perlu binatang-binatang untuk dipersembahkan, ada biaya perawatan dan lain sebagainya. Jadi pajak ini ditarik dari orang Yahudi 1 tahun 1 kali. Dan 1 dirham itu kira-kira hampir sama dengan 1 dinar pada waktu itu. Jadi kira-kira pendapatan seseorang bekerja 1 hari pada zaman itu. Jadi pajak ini tidak terlalu besar. Namun kita melihat di sini bahwa ternyata waktu Petrus ditanya,
Jadi kenapa Petrus yang ditanya? Tadi kita perhatikan bahwa Kapernaum adalah kampungnya Petrus. Jadi para pemungut pajak ini incar Petrus rupanya, karena dia adalah tuan rumahnya. Gitu. Mereka datang kepada Petrus dan bertanya, kamu dengan gurumu ini bayar pajak atau tidak? Dan Petrus menjawab, saya tidak tahu kenapa dia menjawab seperti ini. Dia bilang, bayar. Dia bilang, ya. Apakah terus pernah lihat Tuhan Yesus di tahun-tahun sebelumnya bayar? Gitu kan? Atau apa? Atau dia hanya tidak mau kalah muka saja di hadapan para pemungut pajak ini? Dia bilang, bayar. Bayar, dia bilang, dengan yakin. Ya. Padahal Petrus tidak punya uang untuk membayarnya. Ya. Jadi dia bilang bayar, tapi dia tidak punya uangnya. Gitu ya. Dan ketika dia sampai ke rumah, sebelum dia sempat ngomong apa-apa, Tuhan Yesus sudah mendahului dia. Tuhan Yesus sudah langsung bertanya kepada dia. Dan ada banyak pelajaran yang bisa kita tarik di sini. Ada beberapa hal. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, saya kembali tarik dari bawah terlebih dahulu, dari ayat yang ke-27. Pelajaran pertama apa yang bisa kita tarik dari pembayaran pajak ini? Di ayat yang ke-27 kita melihat Tuhan Yesus memberikan instruksi bagaimana caranya Petrus bisa mendapatkan uang untuk membayar pajak ini. Dia bilang kepada Petrus, coba kamu pergi pancing ikan, ikan pertama yang kamu tangkap, kamu akan buka mulutnya, di situ akan terdapat 4 dirham. 4 dirham itu 1 shikal, ambil itu bayar untuk 2 orang, untuk saya dan untuk kamu. Tanya. Oh luar biasa sekali saudara Tuhan. Ini adalah pelajaran tentang nomor 1 untuk keilahian Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus bisa tahu hal ini? Bagaimana dia bisa merancang hal ini? Bagaimana dia bisa tahu persis dari semua ikan yang ada di Galilea pada waktu itu, yang adalah danau yang sangat besar, saudara Tuhan. Bahwa yang pertama yang dipancing oleh Petrus bakal ada uang di dalamnya. Dan kenapa ikan ini bisa ada uang di dalamnya? Gitu kan? Bukan cacing, tapi ikan ada dirham di dalamnya. Gitu. Nah, ini adalah hal yang luar biasa sekali. Ini menunjukkan keilahian Yesus Kristus. Seperti dia pernah menunjukkan keilahiannya ketika Petrus dan teman-teman menjala semalam-malaman tidak dapat ikan sama sekali. Dan Tuhan Yesus berkata, oke, lempar ke sebelah sini. Dan mereka dapat, saking banyaknya tidak bisa mereka tarik. Saudara Tuhan. Dan ini menunjukkan keilahian, kemahatauan dari Yesus Kristus. Bahkan, Matius begitu yakin dengan karakter Tuhan Yesus dan keilahiannya, penggenapannya tidak dia tuliskan, saudara. Kita tidak membaca ayat 28 misalnya, karena pasal ini berakhir ayat 27. Kita tidak baca ayat 28 kata-kata bahwa maka pergilah Petrus ke tepi danau, lalu memancinglah dia, dan benarlah terjadi bahwa ikan yang pertama dia tangkap, begitu kan, ikan gurame misalnya atau apa, tidak disebutkan. Lalu dibuka mulutnya ada 4 dirham, lalu dia bawa, dia bayar, lalu ikannya dimakan sendiri oleh Petrus, digoreng atau lain sebagainya. Tidak, intinya penggenapannya tidak dicatat gitu. Ya, penggenapan nubuat ini tidak dicatat, tetapi bukan karena Matius tidak yakin bahwa itu terjadi. Justru Matius sudah menunjukkan kekuasaan dan keilahian Yesus dari semua 16 pasal sebelumnya, sehingga dia yakin bahwa para pembacanya tidak meragukan bahwa ini akan terjadi gitu. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang Yesus katakan ini akan persis terjadi seperti yang dia katakan. Tidak perlu dicatatkan lagi penggenapannya. Karena begitu jelasnya kuasa dan keilahian dari Yesus Kristus di sini. Dan ini tentunya memiliki aplikasi kepada kita juga. Bahwa sebagaimana Petrus bisa yakin dengan cara Tuhan menyediakan bagi dia, kita juga harus yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita ikuti, yang kita layani, sangat-sangat mampu sesuai dengan janji-janjinya untuk menjaga kita, untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan bahwa Tuhan bisa melakukannya dengan cara-cara yang luar biasa. Tidak terbatas cara Tuhan kita untuk melindungi kita, untuk mencukupi kita. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan, saudara kasih Tuhan. Dan ini adalah salah satu caranya, cara yang sangat aneh, menemukan uang di mulut ikan. Saya tidak berharap tentunya bahwa kita semua masing-masing di sini pergi mancing untuk cari uang, saudara kasih Tuhan. Ya. Tidak, ini adalah satu cara yang sangat spesifik, walaupun nanti kita ada tur persahabatan, ada mancing juga, gitu ya. Jadi sekaligus promosi sedikit nanti mancing di sana. Gitu. Tapi jangan berharap Anda buka dapat koin, saudara. Tapi saudara kasih Tuhan, Tuhan punya banyak cara. Dan Tuhan kita yang maha kreatif. Kalau kita memang membutuhkan, kalau kita sebagai anak-anaknya, memang ada suatu kebutuhan dan kita berdoa dan kita berkata, Tuhan engkau sudah berjanji akan
akan memenuhi kebutuhanku dan lain sebagainya. Maka Tuhan punya banyak cara untuk melakukannya. Ini adalah salah satu ilustrasi yang luar biasa. Bahkan dengan di mulut ikan pun Tuhan bisa taruh. Tentu sepanjang sejarah umat Tuhan sudah mendapatkan betapa luar biasanya cara-cara Tuhan kita. Bahkan di dalam Alkitab sendiri. Tuhan pernah pakai apa? Tuhan pernah mencukupi kebutuhan Israel dengan mana yang datang bersamaan dengan embun pagi. Bayangkan, embun pagi datang juga mana. Mereka pernah minta daging. Sampai Tuhan bilang, oke, kamu minta daging, saya akan kasih kamu makan daging tiap hari 1 bulan penuh. Sampai Musa pun bingung, Tuhan yang benar aja. Orang sebanyak gini, masa kita harus sembelih berapa ekor sapi? Dan Tuhan bilang, Tuhan tegur Musa, Musa, apakah kekuasaan Tuhan tidak cukup untuk melakukan itu? Kalau aku bilang 1 bulan, aku akan kasih 1 bulan. Dan sudah nggak sama Tuhan memakai burung puyuh yang oleh angin, diterpa oleh angin besar dan harus mendarat di sekeliling perkemahan Israel, dan mereka benar-benar makan sampai 1 bulan penuh, sampai nek dengan daging, saudara. Rupanya makan daging bisa nek juga. Anda boleh tanya, kadang-kadang di bawah sini dikasih KFC banyak juga, saudara Tuhan ya. Oh, saudara kasih Tuhan, ada banyak cara. Di Elia, Nabi Elia pernah dikasih Tuhan makan dengan cara burung gagak. Burung gagak kasih dia makan. Kadang-kadang anak panti kita berkata, lihat Tuhan pakai burung gagak. Tapi burung gagaknya beda, sudah kasih Tuhan. Burung gagaknya macam-macam. Ada orang datang, kita bilang, oh ini burung gagak. Ini burung gagak modern. Oh saudara Tuhan. Bahkan Tuhan bisa memakai musuh-musuh Tuhan. Pernah satu kali, orang Israel di kota Samaria, mereka dikepung oleh musuh bangsa Aram. Mereka tidak punya makanan. Mereka kelaparan. Entah berapa lama kelaparannya. Sampai katanya, jangankan mau cari sup apa, ya steak dan semacam. Tai merpati aja jadi barang komoditas berharga, saudara. Tai merpati itu mau jangankan merpatinya, tainya aja. Itu mau diapain tainya, saudara? Dijadikan bumbu atau apa itu? Ini ya. Sampai ada yang sudah makan anaknya sendiri dan sebagainya. Lalu Tuhan melalui Nabi Yesaya waktu itu berkata apa? Besok pada waktu ini juga, tepung yang terbaik, harganya akan sangat murah. Ada satu orang prajurit berkata, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, mana mungkin itu terjadi? Oh saudara, setiap kali orang bilang Tuhan tidak mampu, wah ini bahaya. Ada pernah orang yang bilang, kapal ini begitu hebatnya, Tuhan pun tidak sanggup untuk tenggelamkan. Anda masih ingat kapal apa itu? Itu kapal Titanic. Berani sekali dia tantang Tuhan. Tuhan pun tidak sanggup. Wah, ini bahaya. Kalau saya tahu ada orang ngomong gitu, saya nggak jadi naik kapal itu, saudara. Kalau misalnya saya mau naik pesawat, terus ada orang bilang, Tuhan pun tidak mampu hancurkan pesawat ini. Wah, saya nggak jadi deh. Nggak jadi, return nih, saya ganti tiket nih. Ini bahaya nih orang ngomong seperti ini. Tuhan pun tidak mampu tenggelamkan kapal ini, katanya. Oh, nggak usah Tuhan. Satu karang es kecil saja sudah menenggelamkan kapal itu. Prajurit itu berkata, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, mana mungkin yang terjadi seperti yang kau katakan. Dan Nabi langsung menegur dia. Dia berkata, kalau begitu kamu akan lihat, tapi kamu tidak akan rasakan. Dan benar, ternyata apa yang terjadi. Besoknya, ternyata pasukan musuh yang sudah kelilingin Israel, yang sudah bawa makanan banyak-banyak untuk mereka sendiri gitu. Tiba-tiba mereka lari kalang kabut, Tuhan datangkan kepanikan atas mereka, Tuhan datangkan kekacauan tengah mereka. Mereka pikir Israel dapat bantuan, mereka dengar bunyi yang aneh-aneh. Mereka lari semuanya, dan makanan yang sudah mereka persiapkan untuk diri mereka sendiri ditinggal di situ. Dan orang Israel tinggal keluar dan ambil, wah ternyata musuh kita siapkan makanan untuk kita. Dan benar yang Tuhan katakan, bahwa ternyata tepung yang terbaik, dengan harga, jatuh harganya. Dan ternyata prajurit itu, raja, biasanya kalau sudah begitu, sudah rush. Jadi raja bilang, kamu jaga di gerbang pintu biar teratur. Ternyata tidak bisa teratur. Dia mati diinjak-injak. Dan sudah nggak sama Tuhan. Jadi kita belajar di sini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa
Ada aplikasinya kepada kita. Jangan itu menjadi suatu lip service saja. Anda berkata, oh saya percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa. Jangan itu menjadi lip service saja, tapi mari kita hidupi. Mari kita berpegang kepada janji-janjinya. Kita hidup sesuai dengan aturan dia. Kita ikut dia walaupun ada resiko. Oh, resikonya mungkin saya tidak dapat promosi. Resikonya saya tidak dapat cuan yang lebih besar. Resikonya saya tidak dapat ini dan itu. Tetapi apakah kita ragu akan kemampuan Tuhan kita? Apakah kita mampu dengan kebaikan dia untuk menyediakan bagi kita? Padahal kita memiliki begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Dan Petrus saja, dia mengambil 4 dirham dari mulut ikan ini. Oh, saudara kasih Tuhan, sungguh luar biasa sekali pelajaran ini bagi kita. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, pelajaran apa lagi yang kita dapatkan dari pembayaran pajak di tempat ini? Adalah bahwa kita sebagai orang Kristen, ya kita sebaiknya memang membayar pajak kita. Gitu ya. Kita memang sebaiknya membayar pajak kita. Di sini Tuhan Yesus membayar pajaknya. Coba kita buka Roma pasalnya yang ke-13. Roma pasalnya yang ke-13. Kita lihat ayatnya yang ke-7 di sini. Roma 13 ayatnya yang ke-7. Dikatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Di tempat lain, Tuhan Yesus pernah mau dijebak oleh orang-orang Farisi. Mereka bertanya, Guru, kami tahu engkau bukan orang munafik. Boleh nggak membayar pajak kepada Kaisar? Ini pertanyaan jebakan, saudara-saudara. Namun Tuhan Yesus berkata, coba tunjukkan kepadaku mata uangnya. Gambar siapa ini? Dan mereka bilang, gambar Kaisar. Dan Tuhan berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang harus diberikan kepada Kaisar. Dan berikanlah kepada Allah apa yang harus diberikan kepada Allah. Dan saudara kasih Tuhan, orang Kristen adalah orang-orang yang kita melakukan kewajiban kita. Ya, sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, ini adalah pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita juga. Ya. Nah, bicara mengenai pajak, tentu ada sisi yang lain lagi, bahwa pemerintah yang bijaksana bukanlah pemerintah yang membebani rakyatnya dengan pajak terlalu tinggi juga. Coba kita buka satu hal di dalam Amsal. Amsal pasalnya yang ke-29. Kita lihat Amsal pasalnya yang ke-29, ayatnya yang keempat. Apa yang dikatakan di situ? Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Jadi pajak yang berlebihan tentu akan sangat memberatkan rakyat. Ini tentu sisi yang satu lagi. Ya. Di sisi yang satu, kita sebagai orang Kristen, kita mau taat kepada pemerintahan dan aturan-aturan. Tapi kita memahami juga kalau kita bisa voting, kalau kita bisa mempengaruhi kebijaksanaan negeri dan sebagainya. Ya. Kita masih ingat bahwa Salomo pernah menarik pajak yang sangat tinggi dari rakyatnya. Padahal Salomo raja yang sukses, raja yang hebat, rakyat sangat mengasihi dia. Tetapi untuk membiayai pembangunannya, dia menarik pajak yang lumayan tinggi. Tapi begitu Salomo mati digantikan anaknya, rakyat berteriak dan berkata, rendahkan pajak, kami sudah susah. Dan Rehabeam tidak mau mendengarkan mereka. Akhirnya itu adalah salah satu pemicu di mana akhirnya kerajaan Israel terbelah menjadi dua dan yang sebelah utara berpisah dengan yang sebelah selatan. Coba kita kembali lagi ke dalam Matius pasal yang ke-17, saudara kasih Tuhan. Matius pasal 17, Tuhan Yesus membayar pajak di sini. Ada pelajaran apa lagi yang kita bisa dapatkan? Coba kita naik sekarang ke ayatnya yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Tadi sudah kita lihat ayat yang ke-27. Ayat yang ke-25 dan 26 di mana Tuhan Yesus bertanya satu pertanyaan kepada Petrus. Dan pertanyaan ini sebenarnya memberikan kita pelajaran yang ketiga dari pembayaran pajak ini, yaitu bahwa Tuhan sudah memberikan sedikit preview bahwa bait suci sudah tidak akan ada lagi nanti, dan pajak bait suci juga tidak akan ada lagi nanti. Tapi kita lihat apa yang Tuhan Yesus tanya. Apa pendapatmu Simon, ayat 25? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Saya tidak begitu suka dengan terjemahan LAI di tempat ini.
Karena Elai terjemahkan dari rakyatnya atau dari orang asing. Sebenarnya dalam bahasa aslinya kata rakyat di situ adalah kata anak-anak. Ya, jadi sebenarnya terjemahannya adalah raja-raja dunia ini memungut biaya pajak dari siapa? Dari anak-anaknya atau dari orang lain, gitu ya. Maka jawab Petrus, dari orang lain. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah anak-anaknya. Karena kalau kita terjemahkan rakyat, sudah kasih Tuhan, setahu saya rakyat Indonesia masih bayar pajak juga, begitu ya. Jadi pemerintah dunia ini menarik pajak dari rakyatnya, gitu. Tapi kalau dari anaknya, nah ini menarik karena ini bicara mengenai monarki. Pada zaman Tuhan Yesus belum ada republik dan sebagainya, semuanya sistem raja. Dan yang dipajak oleh raja siapa? Nggak mungkin dia pajak dari anaknya sendiri gitu. Ya. Anaknya kan pangeran dan putri, kan? Nah, pangeran dan putri itu tidak bayar pajak. Ya. Saya sengaja cek waktu persiapan khotbah ini, ya, yang masih ada pangeran dan putri zaman sekarang siapa sih gitu kan? Yang baru-baru ini kan raja yang baru jadi raja kan raja Charles ketiga gitu kan. Nah, saya cek ini di internet. Ternyata benar. Ternyata semua keluarga kerajaan dibebaskan pajak, saudara. Jadi Raja Charles tidak perlu bayar pajak, anaknya si William tidak perlu bayar pajak dan lain sebagainya, karena mereka bahkan hidup dari pajak begitu. Ya, jadi pajak negara ditaruh untuk menyokong mereka, jadi ngapain lagi mereka bayar pajak, gitu kan? Dan memang raja-raja tidak menarik pajak dari anak-anaknya. Ya. Dan ingat bahwa ini adalah pajak bait suci. Pajak bait suci adalah pajak rohani, boleh dibilang demikian. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus ingin bertanya kepada Petrus, apalagi mengingat di pasal 16, Petruslah yang mengakui ketika Tuhan bertanya, menurut orang siapa aku? Dan Petrus yang memberi jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kalau aku adalah anak, kata Yesus, intinya, kalau aku adalah anak Allah, bagaimana mungkin aku anak Allah, aku harus membayar pajak kepada Allah sebenarnya. Karena aku adalah anak Allah. Dan sebenarnya dari pemahaman ini Tuhan Yesus ingin memberikan sedikit gambaran bahwa masa bait suci ya, ini dengan kehadiran Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang sudah datang ke dalam dunia, maka masa bait suci di Yerusalem ini sebentar lagi sudah akan berakhir. Dan ini yang dia katakan juga kepada perempuan Samaria ya, di Yohanes pasal 4. Ketika Tuhan kita berkata bahwa, hai perempuan, waktunya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar tidak akan lagi menyembah di Yerusalem, tapi akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini, yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa oleh karena itu hari ini kita tidak lagi ada bait suci. Tidak ada lagi ada bait suci. Karena anak Allah sudah datang. Nanti kita akan lihat itu. Nah, tetapi coba kita lihat ayat yang lagi untuk pelajaran kita yang keempat dari pembayaran pajak di sini. Ayat yang ke-27, Tuhan Yesus sudah mengatakan sebenarnya aku tidak perlu bayar pajak ini karena aku adalah putra Allah. Aku adalah anak Allah sendiri. Aku tidak perlu bayar pajak ini. Tetapi di ayat 27, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan kita dapatkan yang tadi itu, bagaimana Tuhan menginstruksikan Petrus mendapatkan uang itu dengan cara bagaimana. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Karena di dalam perjanjian baru, kita sudah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita tidak lagi memakai simbolisme-simbolisme. Ada kebebasan yang besar bagi kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata tidak ada lagi yang haram. Tidak ada yang haram bagi orang Kristen. Semua makanan sudah halal. Ada kebebasan yang sangat besar. Namun, kita harus memakai kebebasan kita dengan baik. Ya. Dan Tuhan Yesus memberikan suatu pelajaran di sini. Walaupun dia berhak untuk berkata, saya ini putra Allah, bait suci ini saya yang punya. Masa yang punya bait suci dipajakin gitu kan? Tapi Tuhan berkata supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Petrus, kamu bayarkan ini. Dan saudara Tuhan, bagaimana kita menyikapi kebebasan kita di dalam Kristus di masa perjanjian baru? Ini adalah pelajaran yang sangat indah. Dan Rasul Paulus ada membahas ini di dalam
surat 1 Korintus. Di mana dia berkata kita punya kebebasan di dalam Kristus. Tapi kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan kita. Ada dua cara seseorang bisa menyalahgunakan kebebasannya. Satu, dia merasa dia bebas sampai dia bebas berdosa. Nah ini salah. Ya. Kebebasan di dalam Kristus tidak pernah berarti kebebasan untuk berdosa. Ya. Itu sudah suatu kesalahan. Dan ada orang-orang Korintus yang seperti itu. Dia pikir, saya sudah bebas. Ya. Saya sudah bebas, jadi saya bebas untuk berbuat cabul. Saya bebas untuk memakai pelacuran bakti yang ada di Korintus pada waktu itu. Tapi Paulus bilang, salah. Ini salah. Kebebasan Kristus bukan berarti bebas untuk berbuat dosa. Dan walaupun kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa, kita sudah dibebaskan, sudah diselamatkan, itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Melainkan itu berarti kita bebas untuk melayani Tuhan. Kita bebas untuk berbuat kebenaran sebenarnya. Jadi kita tidak boleh berkata, orang Kristen kan bebas. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Benar, tapi bukan bebas untuk berbuat dosa. Dan saudara yang kasih Tuhan, makanya Paulus berkata, tidak ada makanan yang haram lagi. Ya. Tapi jangan membuat dirimu diperhamba oleh apapun juga. Ya. Karena ketika kamu menaruh dirimu diperhamba oleh sesuatu, maka berarti kamu menjadi hambanya. Maka kamu sudah melanggar suatu prinsip Tuhan di sini. Jadi kita tidak misalnya, saudara yang kasih Tuhan, alkohol. Kita berbeda dengan agama lain yang mengharamkan alkohol. Wah, ada bilang, alkohol itu haram. Di dalam kekristenan, kita bukan bicara mengenai haram dan halal. Kita bicara mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan masalah haram dan halal lagi. Kalau sesuatu itu haram, maka sedikit pun tidak boleh. Dalam konteks apapun tidak boleh nanti. Tapi kita tidak demikian. Kita makanya orang Kristen masih bisa makan tape misalnya. Gitu ya. Atau makan durian dikit-dikit, duriannya udah ada sedikit ininya, sedikit berubah dikit. Bukan lalu, waduh kena mulut saya, dilepehin begitu. Bukan. Kita bukan haram dan halal dalam pengertian seperti itu. Tetapi kita mengerti bahwa, saya orang Kristen. Ini bukan haram, tetapi saya tidak mau diperhamba oleh barang ini. Saya tidak akan mau diperhamba oleh barang ini. Oleh karena itu saya tidak mau diperhamba oleh tuntutan dunia mengenai hal ini. Di mana dunia mau social drinking. Apa itu social drinking? Jadi minum-minum secara sosial. Ya. Entah itu bir, entah itu pergi ke pesta mana semua orang minum wine dan lain sebagainya. Saya ikut demi supaya apa? Ya, supaya pertemanan, supaya bisnis, supaya apa dan lain sebagainya. Saudara Tuhan, tidak. Ya. Di situ kita berkata, saya berbeda dari dunia ini. Ya. Bukan karena ini barang haram. Kalau kena kulit saya meleleh seperti itu, bukan. Gitu ya. Tapi karena saya memahami sifat dari barang ini, saya memahami kehendak Tuhan dan saya mau menjaga kesaksian saya. Dan ini hal yang kedua. Jadi yang pertama adalah kalau kita menyalahgunakan kebebasan kita untuk berdosa itu salah. Dan yang kedua adalah kita memakai kebebasan kita sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Suatu hal yang boleh kita lakukan pun, tapi kalau itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, Alkitab katakan jangan. Seperti Tuhan Yesus di sini. Kalau aku mau berkata saya punya hak tidak membayar pajak ini, dia yang paling berhak. Kenapa? Bait suci itu punya dia kok. Dia kan putra Tuhan. Gitu. Putra Allah. Pemiliknya dipajak. Tapi dia bilang, aku tidak mau menjadi batu sandungan dalam hal ini. Dan dia bayar pajak itu. Dan Paulus pernah berkata, Paulus sangat yakin bahwa semua makanan boleh dimakan sekarang. Padahal dia seorang Yahudi loh. Yahudi itu udah paling benci makan babi. Tapi karena semenjak dia percaya Yesus, Petrus saja susah. Dia pernah dikasih penglihatan oleh Tuhan. Ya, dikasih ini semua jenis binatang diturunkan katanya. Tuhan bilang, makan Petrus. Petrus bilang, Tuhan, dari kecil tidak pernah yang najis masuk dalam mulutku. Tuhan bilang, yang Tuhan sudah bilang ini kamu jangan sebut najis lagi. Nah,
Petrus saja masih susah melepaskan keyahudiannya. Tapi Paulus bilang apa? Oke, di dalam Tuhan tidak ada lagi yang haram. Ya. Tetapi Paulus tahu, kadang-kadang dia menginjil orang Yahudi. Maka kalau dia lagi menginjil orang Yahudi, dia nggak akan datang ke rumahnya bawa samcen, saudara yang kasih Tuhan, gitu kan? Wah, bawa babi guling, bilang, wah ini kita makan-makan yuk. Gitu. Orang Yahudi yang mau diinjilin gimana? Diusir duluan sama dia. Gitu. Makanya kalau dia menginjil orang Yahudi, dia bilang, ya aku menjadi seperti orang Yahudi. Dan kalau makan daging, menjadi batu sandungan bagi saudaraku, untuk selama-lamanya aku tidak akan makan daging. Paulus bilang. Dia tidak akan memakai kebebasan dia untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan pada hal yang sebenarnya dia boleh lakukan. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita juga. Dalam apa yang kita lakukan. Apa yang kita konsumsi. Apa yang kita pakai dan lain sebagainya. Ya. Adakah, memang kita punya kebebasan, tapi mari kita teliti. Ya. Apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Orang Kristen boleh nggak nonton film? Boleh. Tadi malam kita ada nonton film. Ini Young Couples atau pasangan muda-mudi. Pasangan suami istri. Ya. Filmnya bagus. Ya. Oke, orang Kristen, film itu kan suatu media. Tapi film apa yang kita tonton? Film yang mengajarkan apa? Kalau filmnya mengajarkan seks sebelum nikah, filmnya mengajarkan LGBT, filmnya mengajarkan menghujat Tuhan, filmnya mengajarkan macam-macam lagi, dan itu dibumbuin, dimasukin di sana. Apakah kita terentertain oleh hal itu? Apakah kita harus dihiburkan oleh hal itu? Kita berpikir di sini, bukan masalah haram dan halal lagi. Kita punya kebebasan. Namun apakah saya akan memakai kebebasan saya untuk berdosa? Dan apakah saya menjaga kebebasan saya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Nah, ini yang perlu kita pikirkan di sini. Baik, saudara yang Tuhan. Coba kita kembali lagi dalam Matius pasalnya yang ke-17 di sini. Jadi pelajaran dari pembayaran pajak. Sekarang kita naik ke atas, ayat 22 dan ayat yang ke-23. Pelajaran dari pembayaran dosa. Tadi pelajaran dari pembayaran pajak, sekarang kita akan melihat pelajaran dari pembayaran dosa. Tuhan Yesus sekali lagi, ini adalah kali kedua tercatat dalam Injil Matius. Kali kedua dia memberikan peringatan bahwa dia akan mati di atas kayu salib. Dan dia akan bangkit kembali. Ya, kali pertama adalah di pasal 16, ini adalah kali kedua. Dan dia berkata di 22, anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Oh, mereka sedih karena mereka mendengar bahwa dia akan mati dibunuh. Dan sepertinya mereka miss bagian terakhir yang berkata pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Mereka seolah-olah tertutup pikiran mereka akan bagian yang satu itu, bahwa dia akan dibangkitkan. Mereka berfokus kepada bahwa dia akan mati. Dia akan dibunuh. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang perlu dilakukan oleh Yesus Kristus. Ini adalah pembayaran dosa. Dan justru karena ayat 22 sampai 23 inilah, makanya hari ini kita tidak perlu bayar pajak bait suci. Makanya hari ini tidak ada lagi bait suci, saudara kasih Tuhan. Karena apa? Bait suci itu adalah apa sih? Bait suci adalah tempat Tuhan bertemu dengan manusia. Bait suci yang didirikan oleh Salomo adalah tempat, lambang hadirat Tuhan. Dan di situ Tuhan bertemu dengan manusia secara lambang. Dan lambangnya sedemikian rupa untuk mengingatkan manusia bertemu dengan Tuhan itu susah sekali. Karena ada jarak antara Tuhan dengan manusia. Sehingga di masing-masing gerbang Anda dicek siapa Anda, identitas Anda apa. Saya sudah pernah gambarkan bahwa bait suci itu dia punya banyak pelataran. Dan semua orang boleh masuk sampai pelataran paling luar. Itu disebut sebagai pelataran bangsa-bangsa. Pelataran bangsa-bangsa. Dan pelataran itu yang disalahgunakan oleh orang-orang Farisi Saduki waktu itu dijadikan tempat jual beli
jual beli domba, jual beli merpati, tempat tukar uang. Itu namanya pelataran bangsa-bangsa. Semua orang yang mencari Tuhan boleh masuk sampai di sana. Tapi kalau mau masuk, lebih masuk lagi ke satu jenjang tidak boleh. Anda dicek, Anda orang Israel atau bukan. Hanya orang Israel yang boleh masuk satu langkah lagi lebih maju. Jadi rupanya mau sampai kepada Tuhan itu begitu sulitnya. Anda dicek dulu, siapa kamu gitu. Siapa kamu? Apa hubungan kamu dengan Tuhan? Kalau kamu bangsa-bangsa lain, stop sampai di sini. Kalau kamu Israel umatnya, masuk satu lagi. Masuk satu lagi, dicek lagi. Nah, semua orang Israel boleh masuk, namanya pelataran perempuan. Karena perempuan Israel boleh masuk sampai di sana. Tapi kalau perempuan, stop. Ya, tidak boleh masuk satu lagi. Ya. Jadi hanya laki-laki Yahudi yang boleh masuk, yang persis di depan bait suci itu. Kalau Anda perempuan, Anda di stop di sana. Nah, Anda masuk sampai pelataran yang dalam. Ya. Kalau Anda laki-laki Yahudi, di situ Anda bisa ketemu imam. Dan di situ ada mezbah, tembaga. Kalau Anda mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Anda bawa kepada imam. Dia akan persembahkan untuk Anda. Ya. Tapi Anda tidak boleh sekali-sekali masuk ke dalam bait sucinya sendiri. Di situ hanya imam yang boleh masuk. Jadi siapa identitas Anda? Rupanya diajar melalui simbolisme, ketemu Tuhan itu susah. Siapa Anda? Apa kualifikasi Anda? Sampai mau ketemu dengan Tuhan. Ini semua adalah gambaran bahwa ada jarak antara Tuhan dengan manusia yang berdosa. Dan imam pun, imam hanya boleh masuk ke dalam bait suci itu untuk melakukan tugas sehari-hari. Imam biasa, dia akan diatur. Masing-masing rombongan ada gilirannya tiap minggu. Dia akan masuk pagi-pagi, dia akan ganti rotinya, dia akan nyalakan kandilnya, dia akan persembahkan ukupan. Sudah, stop sampai sana. Pagi satu kali, sore satu kali. Dan di hadapan dia akan ada satu tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan ruang yang maha kudus itu sekali-kali tidak boleh ada yang masuk. Hanya ada satu pengecualian saja, 1 hari dalam 1 tahun. Dan ada yang pernah coba langgar, Nadab dan Abihu pernah sembarangan masuk ke bait suci. Mereka bawa api yang asing katanya. Mereka bawa sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Dan Tuhan marah dan Tuhan membakar mereka hidup-hidup. Mati Nadab dan Abihu, anaknya Imam Harun. Dan 1 kali 1 tahun, tanggal 10 bulan 7, hari pendamaian, Yom Kippur namanya. Imam besar boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Di balik tirai itu, di situ ada tabut perjanjian. Disitulah hadirat Tuhan. Paling nyata, secara simbolis. Dan 1 kali 1 tahun dia harus membawa darah lembu jantan. Pertama untuk dirinya sendiri, kemudian untuk dosa umatnya. Digambarkan bahwa antara Tuhan dengan manusia ada jarak. Orang berdosa tidak bisa datang kepada Tuhan seenaknya. Harus ada pengantara, harus ada korban, harus ada harga yang dibayar. Tapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang Yesus katakan di ayat 22 dan 23, aku harus mati. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan akan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Dia mau membayar dosa, dan karena dia melakukan inilah, maka hari ini tidak perlu lagi ada bait suci. Dan kita tidak perlu bayar pajak bait suci hari ini. Karena Yesus membayarnya. Membayarnya melalui pembayaran dosa di atas kayu salib. Dan saudara yang kasih Tuhan, pada saat inilah ya, apa yang Yesus lakukan ini, kita bertanya, sudahkah saya aplikasikan pada diri saya? Ya. Karena ketika Yesus mati di kayu salib, dia melambangkan semua lembu, semua domba yang sudah disembelih itu. Dan dia disembelih. Oleh karena itu pada saat dia mati, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Dan jalan menuju Tuhan terbuka lebar melalui Yesus Kristus. Dialah bait sucinya. Sekarang kalau kita mau ketemu dengan Allah Bapa, kita bertemu dengan dia di dalam pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu kita sering berdoa, Bapa surga, yang dapat kami dekati melalui Yesus Kristus. Karena dialah perantara, dialah imam itu, dialah dombanya, dialah bait sucinya. Dan kita bisa datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya, hanya orang yang sudah menerapkan kematian dan kebangkitan Yesus kepada dirinya sendiri.
dengan cara beriman kepada Yesus Kristus. Percaya, ya, Yesus sudah mati bagi saya dan bangkit bagi saya. Dan saya percaya beriman penuh kepadanya. Hanya orang yang demikianlah yang bisa datang kepada Bapa di sorga sekarang. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudahkah kita sudah mendapatkan itu? Dan pertanyaan yang kedua adalah, sudahkah Anda menerapkan itu secara simbolis bagi diri Anda? Jadi yang paling penting adalah, sudahkah Anda menerapkannya secara hakikat? Yaitu, sudahkah saya menerimanya? Sudahkah saya beriman penuh? Tapi pertanyaan yang kedua, kalau saya sudah diselamatkan, pertanyaannya adalah, sudahkah Anda terapkan itu secara simbolis kepada diri Anda? Secara simbolis itu gimana caranya? Bahwa saya telah ikut mati, telah ikut dikuburkan, dan akan ikut dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Secara simbolis, saya sudah terapkan secara hakikat, dan saya mau terapkan secara simbolis. Bagaimana caranya menerapkan secara simbolis? Dengan cara dibaptis. Dengan cara dibaptis. Dan pembaptisan adalah penerapan secara simbolis kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Seperti yang dia katakan di sini. Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Akan dibunuh, pada hari ketiga akan bangkit. Anda berkata, untuk apa? Apa kepentingannya? Kalau saya sudah dapatkan secara hakikat, apa kepentingannya secara simbolis? Memang, yang paling penting adalah hakikatnya. Memang yang paling penting adalah iman. Tetapi bukan berarti lalu yang simbolis ini tidak penting. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkannya. Karena Tuhan memerintahkannya. Karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan berkata kepada setiap orang yang sudah percaya kepadanya, aku ingin kamu lakukan ini secara simbolis. Untuk menjadi kesaksian, pengakuan di hadapan manusia. Bahwa aku adalah pengikut Yesus Kristus. Kalau Anda berkata, saya ikut Yesus Kristus, tapi saya tidak mau orang tahu. Maka saudara, bisa dipertanyakan, mengapa? Apakah Anda malu dengan Yesus Kristus? Apakah Anda tidak mau terlihat oleh orang bahwa saya adalah pengikutnya? Mengapa demikian? Oleh karena itu Yesus berkata, kalau kamu adalah pengikutku, lakukan ini. Untuk memberitakannya, untuk menjadi kesaksian bagi semua orang, dan untuk menyatakan bahwa aku adalah pengikut Yesus Kristus. Dan dengan itu juga bergabung dengan jemaat yang Alkitabiah. Dan bertumbuh bersama, ikut dalam amanat agung. Dan ini adalah hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Sudahkah kita melakukannya? Secara hakikat, sudahkah kita benar-benar bertobat dan percaya kepada Yesus? Dan kemudian secara simbolis. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami belajar dari firman-Mu. Hal-hal yang indah yang Kau lakukan bagi kami. Tuhan, jikalau ada di tempat ini seseorang yang belum menerapkan kematian dan kebangkitan-Mu atas dirinya, dalam iman pribadi kepadamu, Engkau yang kiranya terus mengetuk hatinya, agar dia mau berseru pada saat ini kepadamu untuk menyelamatkannya. Tuhan, bagi yang sudah secara hakikat diselamatkan, tapi belum melakukannya secara simbolik di dalam baptisan, Engkau yang kiranya terus mengajak, mengetuk, karena ini adalah perintah-Mu. Ini adalah kehendak-Mu. Dan Tuhan, bagi kami yang sudah percaya, biarlah kami belajar dari pelajaran-pelajaran ini tentang kebebasan kami, bagaimana kami perlu memakainya, tentang penyediaan dan percaya kepadamu. Engkau yang kiranya tolong Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.